Sial, binatang buas ini benar-benar menjadi semakin berani semakin dia bertarung. Tapi ruang ini sangat aneh. Aku tidak bisa menggunakan tubuh Kaisar Douku, dan Doukiku tidak bisa dipulihkan. Xiao Shou juga terengah-engah, lalu berkata, Dapang dan Xiao Shou juga telah menghabiskan banyak waktu bertarung dengan naga perak. Jika kekuatan mereka berdua tidak bagus, saya khawatir mereka akan dipukuli sampai mati oleh naga perak. Sialan, sepertinya naga perak siap untuk pergi keluar. Xiao Shou juga memperhatikan bahwa naga perak di depannya telah berhenti, dan kemudian saat berikutnya, kekuatan pertempuran bintang 7, tingkat kaisar juga perlahan terpancar. Fluktuasi ini tampaknya merupakan serangan yang kuat. Aku tidak bisa menahannya. Lari secara terpisah. Xiao Shou juga mendengus dingin, lalu mendorong adiknya Dapang menjauh. Bum bum bum. Naga perak besar juga perlahan-lahan menghantam, bercampur dengan kekuatan penghancur. Saat berikutnya, ruang formasi 9 ikan bermain naga juga perlahan menggeliat, jubah hitam keluar dari ruang menggeliat. Sosok misterius. Dengan munculnya sosok ini dengan jubah hitam legam, seluruh ruang sedikit bergetar. Pergi. Setelah sosok hitam legam itu muncul, dia juga mengangkat telapak tangan retak yang tersembunyi di jubah hitam itu, dan perlahan mengayunkannya ke arah naga perak yang bercampur dengan aura penghancur. Setelah menghadapi kekuatan sosok hitam, kekuatan ki pertempuran perak naga perak mundur. Mati. Pada saat berikutnya, sosok gelap itu tidak menahan tangannya, ki pertempuran di telapak tangannya, dan ki pertempuran gelap perlahan terjerat ke arah naga perak. Dalam ki hitam pekat, ada nyala api samar yang menyala. Suara Yinlong penuh amarah. Dua orang di depan mereka baru saja mengendalikannya. Sebagai anggota keluarga naga, sifat arogan mereka tidak akan membiarkan mereka melupakan rasa malu ini. Rasa malu ini harus dipadamkan dengan membunuh dua orang di depannya. Naga perak menjadi marah, dan kemudian ikan mas berpola 1, ikan mas berpola 2 dan ikan mas berpola 9 juga perlahan memancarkan kecemerlangan emas yang lebih besar, dan kemudian mengalir ke tubuh naga perak. Itu keras kepala. Sosok gelap itu juga mendengus dingin, dan kemudian meremas telapak tangannya dengan erat, dan api douki hitam legam yang mengelilingi naga perak meledak seketika. Bum bum bum. Fluktuasi yang mengerikan juga meresapi ruang ini. Beberapa napas berlalu, pusat ledakan juga berantakan, dan kemudian naga perak juga kehilangan kilau dan kembali ke nampan. Pada saat ini, pupil Yinlong juga menghilang, dan ikan mas dengan pola 1 hingga 9 ikan mas perlahan mengelilinginya. Kamu berlari cepat. Sosok gelap itu juga mendengus dingin, dan kemudian berhenti memandangi naga perak itu. Tuanku, Xiao Shou tahu sesuatu yang samar-samar ketika dia pertama kali melihat sosok gelap, jadi ketika tuan ini mengalahkan naga perak, yang sebanding dengan tingkat kesempurnaan Kaisar Dou bintang 7 manusia. Setelah itu, dia berlutut segera. Bangun, aku tidak bisa menyalahkanmu untuk itu. Sosok hitam pekat itu juga perlahan menyapu nampan naga perak dan berkata, Tuan, 3 orang dari paviliun dupa pembakaran telah memasuki kolam Kaisar Xuanling. Xiao Shou juga berkata sedikit. Seorang pria yang memiliki lebih dari cukup kesuksesan. Setelah sosok hitam pekat itu selesai berbicara, dia menendang Xiao Shou beberapa meter jauhnya. Saudaraku, setelah melihat ini, Dapang melirik sosok hitam legam itu dengan sangat marah, lalu dengan cepat berlari untuk membantu Xiao Shou berdiri. Tuan, Xiao Shou juga tahu bahwa hidup dan mati mereka berdua ada di tangan orang ini, jadi dia menelan amarahnya dan tidak menyerang. Pergi. Setelah sosok gelap selesai berbicara, dia tidak menganggapnya serius, dan kemudian melambaikannya dengan santai, dan sebuah ruang muncul di sebelah formasi 9 ikan bermain naga. Terima kasih, Tuan. Melihat ini, Xiao Shou juga merasa lega, lalu langsung bergegas ke lorong luar angkasa. Hehehe, Master Sekte ke-7 Solomon, suatu hari aku, Xiao Shou, akan membuatmu berlutut di kakiku. Ketika Xiao Shou pergi, dia juga bersumpah diam-diam di dalam hatinya. Raja Xuanling benar-benar bingung, terlalu merepotkan untuk memintaku datang untuk sekelompok kecil yang terdiri dari 3 orang. Setelah sosok gelap selesai berbicara, dia perlahan duduk dengan kaki disilangkan. Tapi itu tidak masalah. Kali ini, aku kehilangan 3 murid yang paling menonjol. Mari kita lihat bagaimana kamu akan bertarung melawan keluarga kerajaan Xuanling kali ini. Karena kamu tidak bisa masuk,
tetap di sini dan tunggu. Hari kamu keluar akan menjadi saat kematianmu. Setelah sosok gelap selesai berbicara, seluruh ruang kembali tenang. Sepertinya aneh di sini, suara Xiaoyan juga perlahan muncul di area terlarang. Pada saat ini, Xiaoyan dan Raja Naga Emas hampir memasuki area inti dari area terlarang. Mereka berdua tidak menemukan hal-hal aneh di sepanjang jalan, tetapi yang membuat Xiaoyan bertanya-tanya adalah semakin jauh ke area terlarang, semakin kuat kekuatannya, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menekan Xiaoyan, jantungnya gemetar hebat. Xiaoyan melihat sekeliling, dan ada beberapa arus air yang sangat kecil perlahan mengalir keluar. Xiaoyan menghitungnya dengan cermat, dan ada 7. Meskipun saya tidak tahu fungsi dari 7 aliran air kecil ini, tetapi saya pikir itu sangat berguna. Hal-hal yang bisa mengalir keluar dari area inti ini jelas bukan hal biasa. Xiaoyan juga bergumam, dan saat berikutnya Xiaoyan juga melihat sekeliling, lalu perlahan berjongkok, rentangkan jari telunjuk dan perlahan-lahan selidiki ke salah satu sungai. Tepat setelah jari-jari Xiaoyan menyentuh air sungai yang tidak berwarna dan transparan, perasaan nyaman yang tak terlukiskan memenuhi tubuhnya. Sangat nyaman, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Perasaan itu, tampaknya seluruh tubuh telah dibaptis, dari kotoran apapun, pembaptisan yang paling murni. Hehe, sepertinya kita sudah benar. Raja Naga Emas juga tersenyum perlahan. Ya, Xiaoyan juga menjawab. Jelas, Yusuan telah mengatakan sebelumnya bahwa di area terlarang ini, lokasi meteorit berada di area inti area terlarang. Namun, area terlarang ini memiliki banyak perubahan, dan sedikit orang biasa bisa masuk. Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah itu dekat dengan area inti adalah kemurnian air sungai. Semakin murni air sungai, yang berarti Anda semakin dekat ke area inti. Di mana area inti? Xiaoyan juga menatap ruang yang tidak jauh, meskipun diselimuti asap dan dia tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi Xiaoyan samar-samar bisa menebak di mana itu, di mana 7 sungai mengalir seharusnya menjadi harta karun yang sesungguhnya. Pada saat yang sama, sesuatu memancarkan gelombang yang sangat panas, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya dari area terlarang. Xiaoyan juga dengan waspada memeriksa sekeliling, dan kemudian perlahan berjalan menuju kedalaman area terlarang. Setiap kali Xiaoyan mengambil langkah, dia dapat menemukan bahwa ruang di sekitarnya terbuka, dan asap yang menghalangi pandangannya perlahan menghilang. Hanya saja gelombang teror samar menyebar dari segala arah. Batuk, batuk. Semakin dia berjalan menuju area inti, Xiaoyan juga menemukan bahwa kekuatan misterius menekannya sangat tidak nyaman, seolah-olah jiwanya bergetar dan langkah kakinya melambat. Tidak, dengan tekanan yang begitu menakutkan, mungkin ada sesuatu yang misterius di dalam. Xiaoyan juga bergumam. Tepat ketika Xiaoyan ragu-ragu, seberkas kekuatan emas langsung menutupi tubuh Xiaoyan. Xiaoyan melihat lebih dekat dan melihat bahwa itu adalah kekuatan tuannya, Raja Naga Emas. Ayo pergi, ini hanya tipuan kecil, kata Raja Naga Emas. Xiaoyan mendengar bahwa, karena masalah telah diselesaikan, dia tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya dan melanjutkan perjalanan. Bagaimanapun, Raja Naga Emas akan mengatakan demikian, dan itu juga pada puncaknya. Bagaimanapun, sosok di puncak pertempuran abadi tidak dapat melihat hal-hal ini, bahkan jika Raja Naga Emas adalah hanya tubuh jiwa, dia bangga pada dirinya sendiri, itu juga sama sekali tidak khawatir tentang apa yang terjadi di daerah terlarang ini. Xiaoyan juga tidak punya waktu untuk berpikir, jadi dia buru-buru mengikuti. Aneh untuk mengatakan bahwa sejak kekuatan Raja Naga Emas mengalir ke tubuh Xiaoyan, penindasan aneh itu menghilang tanpa jejak. Penataan 7 sungai ini tampaknya agak rumit. Xiaoyan berjalan, matanya tidak pernah meninggalkan 7 lorong sungai, lalu dia berkata perlahan. Ini, mungkinkah itu pengaturan biduk? Suara ragu Raja Naga Emas juga perlahan bergema di telinga Xiaoyan. Biduk. Xiaoyan merenung sedikit, karena bahkan jika tuannya, Raja Naga Emas, dapat menemukan bahwa ketujuh sungai itu benar-benar berantakan pada awalnya, tetapi ketika mereka semakin dalam, ke area inti, Xiaoyan juga dapat menemukan bahwa saluran sungai yang mengalir keluar dari 7 sungai ini tampaknya perlahan menyatu menjadi hal yang sangat aneh. Dengan persepsinya yang tajam, Xiaoyan juga merasakan gelombang kehancuran.
Aku tidak pernah membayangkan bahwa akan ada barisan biduk di sini. Suara Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Biduk. Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian berjalan perlahan tanpa menunggu tuannya, Raja Naga Emas, untuk berbicara. Hei, tidak mungkin. Xiao Yan hanya berjalan beberapa langkah, tetapi juga menemukan bahwa tidak ada jalan di depan, dan beberapa hal muncul dari udara tipis seperti dinding. Xiao Yan juga sangat tertekan, dia baru saja melihat ada jalan di sini, mengapa tidak ada cara untuk datang ke sini saat ini? Biasa saja, lihat apa yang ada di bawah kakimu. Raja Naga Emas tidak terkejut sama sekali, lalu berkata perlahan. Di kakimu. Xiao Yan tiba-tiba menundukkan kepalanya setelah mendengar ini. Saat berikutnya, mata Xiao Yan juga menunjukkan sedikit keraguan. Karena saat ini, beberapa kolom yang sangat mencolok muncul di bawah kaki Xiao Yan. 1, 2, 7. Apa-apaan ini? Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya dan berkata, jangan khawatir, ini hanya alat pertahanan yang sangat sederhana. Biduk, bahkan di zaman kuno, tampak sangat terbatas jumlahnya. Tapi setiap kali biduk muncul, itu berarti ada harta karun di sini. Tetapi jika Anda ingin memecahkan biduk dan memasuki tempat di belakang Anda, jika tidak ada bakat luar biasa atau seseorang yang tahu cara memecahkan biduk, maka hanya ada satu konsekuensi. Penolakan biduk dipicu dengan tergesa-gesa, sehingga mengaktifkan kekuatan penjaga biduk. Biduk ini mengandung kekuatan bintang, jadi bahkan pembangkit tenaga di tingkat bintang 8 Dodi tidak mampu berjalan-jalan di biduk ini. Raja Naga Emas juga menyipitkan matanya dan perlahan menatap berbaris di 7 pilar cahaya. 7 berkas cahaya diatur seperti biduk, tetapi anehnya tidak ada jalan di sini, dan ada air yang sedikit lebih lemah mengalir di bawah 7 berkas cahaya. Airnya mengalir perlahan, dan memiliki skala yang pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Anda harus tahu bahwa lorong yang dilihat Xiao Yan di pintu masuk tablet batu di area terlarang adalah seukuran lengan, dan di bawah 7 sinar cahaya di depannya, aliran airnya sangat lemah sehingga mata telanjang tidak bisa mendeteksinya, tapi berkat kekuatan jiwa Xiao Yan yang besar, jadi itu tidak luput dari mata Xiao Yan. Sungai di luar seukuran lengan dibandingkan dengan yang di depannya, itu jelas tidak pada tingkat yang sama. Di bawah 7 berkas cahaya di depan Xiao Yan juga mengandung kekuatan yang sangat murni. Terlebih lagi, Xiao Yan tahu bahwa jika dia bisa disebut harta karun oleh tuannya Raja Naga Emas, maka hal-hal di area inti area terlarang mungkin memiliki harta karun. Pengaturan biduk, bahkan pemahaman saya tentang itu hanya terbatas pada buku. Tapi, Raja Naga Emas juga berjongkok dan melihat 7 berkas cahaya sebelum perlahan membuka mulutnya. Tapi sepertinya hal ini tidak sulit. Raja Naga Emas juga tertawa. Saat berikutnya, suara Raja Naga Emas baru saja selesai berbicara, dan telapak tangannya juga menghadap salah satu dari 7 berkas cahaya. Bum bum bum. Raja Naga Emas mengambil salah satu dari 7 berkas cahaya dan memindahkannya ke tempat lain. Bum bum bum. Ketika Raja Naga Emas baru saja memindahkan seberkas cahaya, di depan Xiao Yan, lorong seperti jurang tiba-tiba terkoyak. Mendengus. Xiao Yan juga menelan seteguk air liur dengan susah payah, dan kemudian menatap tuannya, Raja Naga Emas, dan jelas ada tatapan yang sangat khawatir di matanya. Jangan khawatir, pengaturan biduk, meskipun saya hanya melihatnya di buku, tetapi saya juga melihat saat itu, jadi saya telah lama menyimpan pengaturan ini di hati saya. Raja Naga Emas juga tertawa. Sampai sekarang, Xiao Yan hanya bisa menggantungkan harapan terakhirnya pada tuannya, Raja Naga Emas. Dia juga bergumam pada dirinya sendiri, Tuan, saya harap Anda tidak menipu saya. Seberkas cahaya lain bergerak, dan saat berikutnya, ruang di depannya juga memanas dengan hebat, jelas kali ini adalah nyala api. Segera setelah itu, seberkas cahaya dipindahkan, dan pada berikutnya, ruang itu dipenuhi dengan bau yang menggoda. Jika Anda goyah, Anda mungkin akan tersesat oleh bau ini. Beberapa menit telah berlalu, dan Raja Naga Emas juga tampaknya telah menyelesaikan peringkat ke-9 dari biduk. Saat berikutnya, Raja Naga Emas juga perlahan mengalirkan ki emas ke seluruh tubuhnya, dan kemudian berteriak keras, jika kamu tidak membukanya saat ini, kapan kamu akan menunggu?